Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Para saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita lanjutkan, yaitu bersama-sama kita belajar dari ilmu. Untuk mengambil suatu barokah, maka kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, langsung saja saudaraku semuanya. Dalam kesempatan ini, jadi terkait tentang pengumpulan data penelitian pendidikan kelas, ya. Itu adalah istilahnya dalam itu ada PTK. PTK di sini penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian pendidikan, secara pendidikan, tindakan di sini yang harus kita lihat itu dalam menginput data. Kemarin sudah kita bahas sebelumnya, ada tes, non tes, pedoman pengamatan, observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Yang membedakan pengamatan, wawancara, dokumentasi ini, salah satu pengamatan ini, observasinya, ini ada beberapa siklus, ya. Kalau wawancara, pedoman wawancara, jadi ada dua hal. Yang pertama, kita wawancarai kepada salah satu sumber yang berbasis sekunder ataupun yang berbasis primer. Yang berbasis primer di sini adalah langsung tangan pertama. Kalau sekunder ini tangan yang kedua. Kita mintai masukan-masukan dari wawancara tersebut. Dokumentasi ini termasuk SK-SK. Jadi saudara ketika nanti mau penelitian tindakan kelas, siapkan SK-nya. SK apa? SK mengajar. Nah, minta di situ bahwa saudara di situ dipercaya menjadi guru kelas, guru bidang studi, ataupun guru mata pelajaran yang lainnya. Maka dalam itu yang harus kita perhatikan adalah tahap refleksi. Refleksi di sini adalah kegiatan menganalisis hasil, ya kan, pengamatan untuk menentukan sejauh mana pengembangan strategi yang sedang dikembangkan telah berhasil memecahkan masalah ataupun belum. Jika berhasil, kira-kira apa? Kemarin kita sudah bahas indikator keberhasilan, ya kan? Di situ instrumen. Maka dari itu refleksi di sini tujuannya adalah menterapi anak-anak. Anak-anak diterapi, diberikan edukasi, berhasil atau tidak tergantung dari pengayaan tersebut. Maka tindakan seorang guru ini harus segera cepat, ya kan, dan akuntabel. Artinya terukur, terarah, dan terstruktur secara masif. Maka dari itu dengan adanya refleksi berkaitan tentang kolaborasi, diharapkan kegiatan refleksi ini membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Kan ada yang namanya itu planning, ya. Planning, observasi. Ada perencanaan, ada observasi pengamatan, kemudian ada refleksi. Tindakannya itu. Contoh siswa tampak senang belajar. Kira-kira bagaimana perencanaan saudara ini siswa bisa senang belajar? Apa yang dilakukan seorang guru? Refleksinya, membangkitkan motivasinya. Pengertian senang belajar ini bagaimana biar senang? Berbicara terkait tentang salah satu, ya, buah-buahan. Agar senang belajar disuruh membawa buah. Kemudian dipraktekkan, dibelah. Ya kan, dibelah menjadi berapa bagian? 3 bagian, 4 bagian. Itu salah satu belajar dengan menyenangkan. Ada nilai matematikanya di situ. Ya, dibelah, berapa yang diarsir, dipotong lagi.
berapa per 4, 3 per 4, atau 5 per 4, atau 5 per 6. Belajar pecahan dan seterusnya. Kita lihat manfaatnya apa dengan buah tersebut. Warnanya apa, ditanam di mana, bentuk pohonnya itu berakar apa, tumbuhan masuk di kotil atau monokotil, ya kan. Kemudian prosesnya bagaimana terjadi pembuahan dan seterusnya. Ini siswa nampak aktif dan kreatif nantinya, sehingga belajar itu nampak senang. Belajar itu terasa tidak membosankan. Kemudian guru merasa strategi mudah dan praktis. Carilah strategi yang mudah didapatkan, jangan sampai yang sulit. Jadi jika dipraktekkan oleh anak-anak, ini jangan sampai menjadi salah satu salah satu kesulitan. Maka dari itu, ya, guru harus mampu mengukur sejauh mana strategi yang diberikan oleh guru ini. Siswa tampak lebih aktif dan kreatif. Siswa tampak suka dan dapat bekerja sama dengan baik. Siswa lebih memperhatikan proses. Bagaimana caranya? Ini adalah kegiatan refleksi. Jadi kalau ini bisa dimainkan secara baik, kolaborasi, maka akan menjadikan salah satu suplemen bagi seorang guru itu sendiri. Nah, kan? Jadi jangan sampai guru ini merasa susah dalam hal mempraktikkan kegiatan refleksi. Jadi beberapa kegiatan, ya, salah satunya untuk refleksi di sini itu adalah di bagian salah satu itu di bab 3, bab 4 nanti. Ketika saudara membuat sebuah karya ilmiah untuk PTK ini, maka yang saudara lihat adalah literatur terlebih dahulu. Literaturnya sejauh mana? Jika literatur saudara ini sudah cukup, maka tinggal nanti salah satunya adalah melihat poin. Ya, poin tersendiri bahwa terkait tentang masalah-masalah yang saudara angkat nantinya itu bisa berkaitan tentang nuansa-nuansa pendidikan. Nah, ini adalah refleksi. Setelah refleksi ada yang namanya terkait tentang pencapaian. Kira-kira dengan adanya pencapaian ataupun siklus yang dilakukan oleh seorang guru tercapai atau tidak. Kalau misalkan siklus yang pertama ini tidak tercapai, maka wajib dilakukan dengan siklus yang kedua. Siklus adalah suatu perputaran yang mana untuk melihat sejauh mana peningkatan yang dilakukan oleh guru terhadap anak. Kira-kira kemampuannya ini tercapai atau tidak, terukur atau tidak. Nah, jadi berkaitan ini adalah ada contoh judul beberapa yang menjadikan salah satu anak ini bisa memahami. Mungkin saudara saat ini membuat proposal. Salah satunya judul misalkan upaya meningkatkan kemampuan membaca kritis dengan strategi modeling pada siswa di SD atau SMP atau SMA mana. Jadi kemarin ada beberapa pertanyaan untuk rumusan masalah berapa. Nah, ini saudara harus paham. Kalau hanya 2 variabel itu 1 rumusan masalah. Kalau 3 variabel berarti 2 rumusan masalah. Proposal itu minimal 30 halaman. Dan proposal itu tidak terdiri dari di luar 30 halaman itu daftar pustaka dan daftar isi. Nah, kita lebih aman di atas 30. Dan diusahakan ketentuan-ketentuan untuk proposal ini, ya, usahakan bab 1 ya minimal antara 6 sampai 8. Itu minimal 6 sampai 8 halaman, itu sudah cukup, ya kan, untuk proposal. Itu bab 1. Kemudian bab 2 ya minimal ini saudara harus kurang lebih 20 halaman tuh minimal, ya kan, 20. Bab 3, jadi kalau
satu bab ini 6 sampai 8 halaman, berarti tambah 20, 28. Nah, bab 3 kan itu tidak banyak. Bab 3 itu 6 sampai 7 halaman. Katakanlah 34, 35. Nah, di situ. Ini diusahakan harus tuntas. Nah, referensinya minimal adalah 20. Untuk proposal ini daftar pustaka referensinya itu adalah 20. Kita menggunakan footnote tanpa bergelar footnote-nya, dan di situ daftar pustaka tanpa juga bergelar. Sekalipun haji jangan ditulis hajinya di situ. Nah, ini salah satu adalah bagaimana saudara setelah mendapatkan sebuah konsep teori, tinggal saudara aplikasikan. Ya, cara aplikasi di sini, satu hari usahakan saudara bisa membuat 3 halaman, 4 halaman. Itu minimal. Jadi seandainya itu saudara dari kemarin sudah 10 hari, harusnya sudah tuntas dari sekarang. Sudah bisa bimbingan. Kalau saat ini belum berbuat apa-apa, jangan tidur terus saudara. Hari ini bangkit, bangun, minum air yang banyak-banyak, biar melek. Kemudian mengkonsep. Ya, buatlah. Ya kan? Sehari 1 bab, 2 hari 2 bab, 3 hari 3 bab. Harus selesai. Ya kan? Tapi kalau agak nyantai dari kemarin, 1 hari 5 sampai 6 halaman, sehingga tuntas semuanya. Nah, ini adalah sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang tidak sulit. Bisa disambi dimanapun. Seorang mahasiswa yang handal, ketika di mana-mana bawalah laptop, bawalah referensi, bawalah pena. Saudara bisa singgah di berbagai macam, baik itu di masjid yang ada perpustakaannya, sambil dilihat di situ. Oh, ini adalah konsep latar belakang. Oh, ini bisa jadikan literatur, nggak apa-apa. Ini namanya mahasiswa yang handal. Terakhir, sebagai kata penutup, saya berharap saudara dengan belajar PTK wabil khusus terkait tentang refleksi di sini, refleksikanlah diri saudara sendiri. Setelah melihat, ya kan, tontonan ini, tayangan ini, saya berharap saudara bangkit bangun, buatlah, dan saya tunggu untuk bimbingan dengan saya. Karena tanggal 15 saudara akan disidang proposal. Ini adalah menentukan nasib ke depan saudara. Saat ini jangan saudara terpengaruh dengan yang lainnya. Kurangi menonton TV, apalagi bermain game, chatting-chatting yang tidak ada manfaatnya. Fokuslah di situ bekerja, dan fokuslah di situ adalah kuliah. Insya Allah, ya kan, sarjana saudara sudah menanti di depan saudara. Tahun ini diusahakan saudara sudah ready skripsi semuanya akhir tahun 2020. 2021 awal Januari saudara sudah disidang kembali, yaitu skripsi. Tidak ada lagi waktu banyak yang saudara buang-buang sehingga tidak ada manfaatnya. Maka dari itu, fokuslah dari sekarang membuat tulisan, proposal dan penelitian nanti, dan skripsi, serta persiapkanlah administrasinya. Perlahan-lahan, diangsur-angsur, dibayar, sehingga bisa tuntas, bisa selesai, dan saudara menjadi pemenangnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.